Sumatera Selatan. Majeng bebaso Palembang. Ambilkan dumin beras di jero pedagangan. Ambilkan Dumin dulu beras beras di jero di dalam pedagangan. tempat menyimpan beras. Ambilkan dumin beras di jero pedagangan. Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras. Itulah tadi Majeng bebaso Palembang. Persembahan Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bica dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di pagi ini? Tentunya kami harap segala-galanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita masih di suasana hari kemerdekaan 17 Agustus 2024 ya. Tadi sudah selesai melaksanakan serangkaian upacara di tempat aktivitasan atau bahkan di kampung tempat tinggal juga Manca bica ya. Dan saat ini di Perempatan Palembang kita kembali di obrolan komunitas. Jadi kalau sudah kedatangan kawan-kawan dari komunitas mana nih? Ya, ini dari komunitas pengusaha Muslim Indonesia atau KMI untuk Korwil Palembang. Langsung kita sapa. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya pagi ini, Bang? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya, merdeka. Merdeka. Suasana kemerdekaan ini ya. Dan tentunya pagi ini ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Tak sayang maka tak cinta maka tak kawin-kawin. Oke, dan kita coba kenalan dulu nih ketiga teman-teman dari komunitas pengusaha Muslim Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan KPMI. Ini selamat pagi untuk Pak Gustra Nugraha ST. Apa kabar Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Ini Pak Gustra sebagai sekretaris KPMI Palembang. Ya betul sekali. Oke, dan juga ini didampingi oleh dua rekan. Yang pertama ini ada Pak Erwin Azhari Wijaya Mkom. Selamat pagi juga Pak. Selamat pagi Mas. Sehat juga ya. Waalaikumsalam. Ini Pak Erwin sebagai ketua bidang Humas KPMI Palembang ya. Betul. Oke, dan juga yang ketiga ini ada Mas Igun Bagus Saputra. Ya. Oke, ini sebagai ketua bidang pemasaran produk anggota. Ya. Oke, luar biasa sekali ya. Ini ada sekretaris, ada juga ketua bidang, yaitu bidang humas dan juga bidang pemasaran. Tapi sebelum kita ke sana, kita pengen tahu dulu nih, komunitas pengusaha Muslim Indonesia atau KPMI Palembang untuk Korwil Palembang ini sudah ada sejak kapan nih? Untuk resminya kita udah dari tahun 2017 Mas. 2017. Ya. Aha. Di Palembang ya. Di Kalau Palembang. dari nasionalnya udah lama, udah dari tahun 2010-an. Oke, 2010 Palembang 2017 artinya 7 tahun kemudian baru Palembang. Iya betul. Dan ini inisiasi siapa awal untuk adanya KPM ini Bang? Untuk KPMI sebenarnya awalnya kan berawal dari dulu kan ada milis ya. Milis itu pengusaha muslim, sehingga kita bentuk komunitas pengusaha muslim yang isinya teman-teman yang ingin belajar berbisnis, yang tidak hanya untuk belajar bisnisnya tentang dunia, tapi juga bagaimana bisnisnya sesuai dengan syariat. Oke. Nah, awalnya seperti itu. Dan kalau tujuan untuk adanya KPM ini secara garis besarnya itu seperti apa? Nah, Mas Erwin boleh? Boleh ditambah. Baik. Jadi kalau misalnya tujuannya sebenarnya sih ya kita ingin keseimbangan ya, Oke. antara menjalankan agama, kemudian ya memahami arti pintu-pintu rezeki dan kesuksesan akhirat itu melalui hukum-hukum muamalah. Oke. Seperti itu.
Jadi muamalahnya dapat, usahanya dapat, kemudian syariatnya juga dapat. Seperti itu. Karena kita fokusnya bukan hanya di perdagangannya saja, tapi kita fokus juga bagaimana sumber perdagangan ini bisa menyelamatkan kita, tidak hanya bahagia di dunia, ya harapannya juga kita sampai ke antil jannah seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Ini artinya memang syariah ya Mbak ya, Iya. yang dijalankan atau yang ditegakkan untuk menjalankan suatu usaha. Artinya di sini di KPMI juga akan memberikan edukasi ya mengenai bagaimana bisnis itu bisa berjalan sesuai dengan syariah Islam juga gitu. Iya, Oke. betul. Nah, kalau Mas Igun nih sebagai bidang pemasaran produk anggota. Kalau ngomongin soal anggota, artinya di sini anggotanya juga punya usaha ya? Ya, Oke, ini kalau sampai dengan saat ini 2024 anggota yang sudah terorganisir yang ada di KPMI ini ada jenis usaha apa aja nih? 80. Dan juga jumlahnya. kalau yang untuk di regional Palembang itu ada 180 yang terdaftar sebagai member. Oke. Dan bidang-bidang usahanya, sektornya banyak kuliner, jasa terutama kan. Dari 2 sektor itu Travel umroh. travel umroh termasuk jasa juga. Yang pasti 2 itu jasa dan kuliner. Yang Kuliner paling ya. banyak. Teman-teman UMKM ada juga di situ. Banyak, Oke, banyak. baik. Banyak sekali ya, dan tentunya kalau untuk yang pengen gabung nih, mungkin ada teman-teman atau pendengar kita juga yang punya usaha tapi pengen belajar seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Erwin kan, bagaimana usaha itu jannahnya ada gitu, dan juga sesuai dengan syariah Islam kita tuh bagaimana untuk mendaftar di sini menjadi anggota. Jadi sebenarnya kita banyak program juga Oke. yang kita publikasi itu di media sosial. Terutama kalau KPM itu aktifnya di Instagram ataupun di Facebook. Oh, jadi ada sosmednya ya. Betul. Bisa menyapa kita di media sosial di KPMI Palembang. Kemudian bisa bergabung juga di beberapa program-program yang kita adakan. Seperti misalnya ada kajian rutin, kemudian ada event-event muamalah, kemudian ada ngobrol bisnis dan lain sebagainya, yang memang program itu ya dibentuk oleh KPMI-nya. Sehingga ketika mengenal KPMI sebaiknya mengenal juga program-programnya. Mungkin jatuh cintanya dulu nih di programnya KPMI. Saya tahu dulu ya. Betul. Tapi kalau untuk langsung ke ngobrol ke kita via DM di Instagram di KPMI Palembang juga bisa, atau di nanti bisa melalui saya atau tim yang ada di KPMI bisa menyambut lebih baik nanti untuk yang siapa yang berminat untuk bergabung di KPMI Palembang. Oke, baik. Jadi ini artinya tidak ada waktu khusus untuk open recruitment sebagai anggotanya, tidak ada ya Bang ya? Pendaftaran terbuka. Terdaftar dan juga terbuka kapan saja ini. Oke, nah ini tadi kan menyentuh sedikit mengenai program. Kita mau tahu program untuk 2024 nih, KPMI akan lebih kemana nih perhatiannya, kegiatannya itu, programnya nanti? Boleh bidang pemasaran Oh, mungkin. pemasaran. Karena itu terkait dengan pemasaran. Silakan, bagaimana tuh? Silakan Mas Igun. Yang pasti nggak lepas dari visi dan misi KPMI. Oh sendiri ya, apa tuh visi misinya? Jadi memang kita tuh lebih ke literasi dan edukasi ya. Yang itu yang paling utama dari kita. Ya. Jadi bagaimana seseorang yang ingin berusaha atau bermuamalah itu dia harus tahu dulu hukumnya. Oke. Karena ada pasar itu harus tahu dulu ilmunya, baru masuk ke pasarnya seperti itu. Sehingga begitu anggota mau mendaftar, itu kita akan buatkan satu kita akan ajak mereka untuk masuk dalam platform yang isinya adalah Semua anggota ya. Ya, anggota yang baru daftar itu dia harus ikut Belajar kelas, fikih muamalah. belajar fikih muamalah. Supaya pemahaman dulu. Ya, via online, pakai platform apa namanya, Mas? Platformnya apa? Platformnya Yang belajar muamalah. Belajar muamalah itu. Begitu. Setelah itu baru nanti bisa ikut dalam program-program kita. Oh begitu ya. Nah cuma ini sebagai kita orang awam dan juga sebagai edukasi untuk kita semuanya menjalankan usaha dengan muamalah itu seperti apa sih untuk bahasa awamnya gitu supaya bisa ada pemahaman sedikit gitu. Iya. Jadi intinya itu ketika kita ingin menjalankan suatu usaha,
kita harus paham dulu usaha kita itu sesuai dengan syariat atau belum, seperti itu. Karena kan kebanyakan memang di luaran itu hanya ilmu wirausahanya saja Mas yang didapat gitu. Cuma tahu untung sama rugi aja ya. Betul. Nah, kaidah halal dan haramnya dulu yang dipahami, baru nanti terkait dengan pelaksanaan dari bisnis muamalahnya. Oh begitu. Betul. Karena kan ilmu dulu baru beramal. Nah, ketika kita sudah tahu ilmunya, karena nanti banyak juga yang kita terjebak, ternyata ada bisnis saya ini yang misalnya nih dalam transaksinya tidak sesuai dengan syariat, atau misalnya permodalan misalnya tidak sesuai dengan syariat, atau misalnya ada gorornya dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu kita minimalisir di awal sehingga kita juga ada ketenangan dalam melakukan bisnis itu. Oke, baik. Tapi kalau untuk riba kayaknya udah kelihatan sekali ya bagaimana itu keluar dari yang namanya syariat Islam juga. Nah, cuma kalau untuk kita yang berdagang ini rentan juga nggak untuk muamalahnya itu? Takutnya nanti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kajian Islamnya di situ. Iya, makanya ada beberapa program kita juga dari KPMI Palembang itu. Yang pertama ada kajian rutin terkait dengan bab akidah dan fikih muamalah. Nah, di situ terkait sampai dengan harta waris, kemudian kita bisa mengenal tidak hanya riba saja, tapi ada transaksi banyak hal ya. Banyak hal yang kita yang memperdalam dari segi fikih muamalahnya. Nah, dari segi wirausahanya banyak, kita ada kontrol bisnis, kemudian ada pendampingan usaha juga. Kemudian yang akan kita langsungkan nanti itu ada Pasar Muslim Festival. Ini untuk mendorong implementasi dari wirausahanya itu sendiri. Jadi kita ingin adakan juga ya, kalau kebanyakan kan expo dan lain sebagainya. Tapi ini ruang lingkupnya kita memang benar-benar Pasar Muslim Festivalnya. Itu juga salah satu program KPMI yang insya Allah setiap tahun diadakan juga. Nah, ini menarik juga nih terkait dengan tema kita ya, ada kaitannya yaitu KPMI hadirkan Pasar Muslim Festival 2024 bersinergi membangun ekonomi umat. Ini bagaimana nih bentuk kegiatannya? Karena kan kalau kita biasanya tuh festival banyak tuh yang jualan di situ, dan juga ada apa tuh kayak wahana-wahana gitu ya festival, dan selain itu kayak ada sesuatu yang ditampilkan. Nah, kalau untuk Pasar Muslim Festival 2024 ini seperti apa acaranya? Untuk Pasar Muslim Festival, alhamdulillah ini penyelenggaraan ketiga kita Mas ya. Oh, yang ketiga. Yang insya Allah akan diadakan di Transmart Mall tanggal 11 sampai 13 Oktober 2024 nanti, Jumat sampai dengan hari Ahad atau Minggu. Untuk sebagian acaranya itu adalah yang pertama tentunya kita mengundang para UMKM dan juga para pebisnis muslim untuk bergabung bersama. Ada yang kuliner, kemudian ada yang jasa, travel umroh, lembaga pendidikan, kemudian fashion dan lain-lain. Itu kita ajak semua untuk gabung, buka stand di area venue nanti. Nah, kemudian nanti untuk mengisi acaranya biasanya kita insya Allah hadirkan talk show Islami, membahas tentang fikih muamalah, tentang bisnis secara syariatnya. Kemudian kita juga ada talk show bisnis. Nanti kita mengundang narasumber yang berkompeten di bidang bisnis, yang sudah berpengalaman. Kita undang untuk mereka berbagi dan sharing kepada audiens bagaimana agar usahanya ini sesukses itu sebenarnya. Kemudian kita juga ada kegiatan-kegiatan lainnya seperti kegiatan sosial. Kemudian ada juga ya acara festival kuliner halalnya seperti itu Mas. Jadi insya Allah acaranya 3 hari itu dikemas dengan meriah sehingga pengunjung jadi nggak bosan untuk datang. Oke, baik. Dan ini kan dengan judulnya itu bersinergi, artinya di sini banyak sekali pihak yang juga kita harapkan untuk bisa ada di kegiatan ini supaya bisa sukses gitu ya. Dan sejauh ini pihak mana saja yang akan ikut bersinergi juga dalam kegiatan ini nantinya? Jadi dalam talkshow ini juga kita menghadirkan langsung ketua pelaksananya. Oh, ada ketua pelaksananya langsung. Ini pas sekali nih kalau kita tanya-tanya ya. Iya, jadi Mas Igun ini terpilih untuk tahun ini mengemban amanah sebagai ketua pelaksana. Seperti itu. Silakan Mas Igun. Bagaimana Mas Igun untuk sinergitas dalam kegiatan ini nantinya? Ya, sinergitas ya. Sebenarnya sama seperti tahun-tahun yang lalu.
kita melibatkan seluruh unsur-unsur terkait event ini, bahwa ini adalah expo di mana kita punya segmentasi sendiri, bagaimana isinya itu yang berhubungan dengan Muslim, mulai dari kuliner yang halal seperti itu, terus tuksnya bisnis dan muamalah yang sesuai dengan syariat, terus bazar produk Islami, misal baju Muslim, untuk ibu-ibu kan ada baju yang gamis segala macam, dan juga ada seminar bisnis juga. Oke, jadi banyak sekali ya. Banyak sekali. Isi rundown acaranya nanti di situ. Dan itu selama 3 hari nanti akan digelar. Iya benar. Di Transmart ya. Dan kita juga menghadirkan tenan-tenan atau booth dari Jakarta. Sehingga akan lebih kompetitif di sininya kan, dan variasi untuk pengunjung itu datang dan mampir dengan produk-produk yang lebih variasi akan lebih semakin menarik. Tentunya. Dan juga kita mengundang beberapa asatiza ya, ustadz-ustadz yang dari Jakarta yang akan membagikan ilmunya di sini dalam bentuk seminar. Baik. Dan ini tadi disebutkan ada tenan dari Jakarta. Bagaimana tenan yang ada di Palembang? Bisa ikut serta juga? Pasti bisa ya. Pasti. Karena itu sebagai daya tarik ya. Jadi di sini untuk tenan-tenan yang bisa ikutan, ini ada syarat khusus nggak gitu? Karena menurut segmen dari Perumpat juga kan kita ada obrolan UMKM. Banyak sekali teman-teman UMKM juga yang sudah datang ke sini kan, siapa tahu bisa kita informasikan juga nanti mengenai kegiatan ini. Ada syarat khusus untuk tenan yang bisa ikutan dalam kegiatan festival ini? Untuk syarat khusus sih ya yang jelas yang yang pemiliknya Muslim ya, yang menjalankan usahanya Muslim. Itu yang pertama. Kemudian ya dia bersedia untuk menaati peraturan yang ada nanti. Sebenarnya sama aja seperti dengan yang lainnya, intinya yang punyanya Muslim, sehingga nanti kita bisa bersinergi bersama, saling kolaborasi dari tenan A, kemudian akhir dari event ini mereka bisa berkolaborasi untuk misalnya saling tukar produk, kemudian misalnya produk A dengan produk B bisa dijual bersama kayak gitu. Seperti itu. Untuk syarat sih itu sih yang penting Muslim, kemudian bersedia ikut dengan aturan yang kita buat. Walaupun belum ada sertifikasi halal untuk yang dijual gitu, masih bisa tetap, ya? Ya tetap. Nanti juga kita ada juga sih konsultasi untuk bagaimana cara pengurus perizinan seperti itu. Karena banyak sekali teman-teman UMKM juga yang saat ini mungkin lagi gencar sekali ya untuk pengurusan IRT dan juga untuk sertifikasi halal dan lain sebagainya. Baik. Nah, untuk dalam kegiatan ini juga kita pengen tahu seminar apa nih nanti yang akan diadakan, supaya ini juga bisa kita informasikan kepada pendengar kita, siapa tahu ada yang pengen gabung juga nanti gitu. Jadi sebelum kita menjawab seminar apa, sebenarnya kita akan menekankan terlebih dahulu bahwasanya event tahun ketiga ini memang sedikit berbeda Mas dengan 2 tahun sebelumnya. Ada yang beda ya? Iya, 2 tahun sebelumnya kita menggunakan gedung biasanya. Gedung-gedung tahun kemarin kita sempat juga audiensi dengan Bapak Gubernur, kemudian dan lain sebagainya. Untuk gedungnya sendiri kita di Gedung Wanita Raja Wali tahun kemarin. Nah, tahun ini kita ada penyegaran sedikit terkait dengan temanya. Kita pilih mall yang dalam hal ini kita sudah insya Allah kita pastikan adalah Transmart, sehingga memang nanti kita sudah bisa mengatur layout dan lain sebagainya untuk kegiatan tersebut, karena di 3 hari itu tidak hanya seminar tadi atau talkshow bisnis saja, tapi seluruh segmentasi insya Allah kita ada. Jadi mulai dari segmentasi anak, lomba mewarnai, kemudian ada segmentasi tahfiz, segmentasi keluarga, kemudian ada beberapa yang playground anak, sehingga karena tujuannya ini adalah muamalah sekaligus healing juga ya di mall dengan konsep pasar muslim dan halal seperti itu, sehingga kita memang memprioritaskan mereka nyaman untuk membawa keluarga seperti itu. Nah, tambahannya adalah baru ke sisi wirausahanya tadi. Nah, kalau sisi wirausahanya memang kita ada talkshow, kita kemas dalam talkshow
kita bisa insya Allah akan ada influencer Muslim yang bisa membagikan kiat-kiat dari pengalaman mereka. Kemudian ada juga para asatizah yang tidak hanya berdakwah tapi mereka juga memiliki muamalah atau bisnis di luar dari dakwanya. Kemudian juga ada beberapa orang yang kita hadirkan juga yang sharing tentang pengalaman atau experience-nya di dalam dunia usaha seperti itu. Sehingga ini saling menginspirasi kita untuk saling menguatkan satu sama lain seperti itu. Jadi kemasan acaranya memang 3 hari itu berbeda dan ini insya Allah juga akan ada beberapa sinergi baik dari unsur pemerintahan, swasta dan lain sebagainya, sehingga memang diharapkan kolaborasinya itu sehingga konsepnya adalah menebar manfaat, memperkuat ekonomi umat. Oke, baik. Dan ini jadi artinya bukan cuma penyegaran tempat lokasi kegiatannya, tapi segmentasinya lebih luas juga ya dalam kegiatan ini. Nah, Mas Igun sebagai ketua pelaksana, kita pengen tahu rundown nih untuk 3 hari kegiatan itu apa aja, sebagai bayangan aja mungkin, walaupun belum fix gitu ya. Gitu ya. Untuk hari pertama biasanya kita akan isi dan aktivitas anak-anak ya, mulai dari lomba mewarnai, lomba dai cilik dan juga lomba tahfiz. Tahfiz itu akan diisi di hari pertama. Di hari kedua itu akan ada asatizah juga yang dari Jakarta dan juga kita mengundang sekitar dua asatizah dari Jakarta bergantian nanti untuk mengisi acara. Diisi juga dengan seminar bisnis yang menghadirkan lokal hero dalam UMKM di UMKM Palembang. Karena banyak sekali ilmu yang bisa dibagikan oleh pejuang-pejuang UMKM yang di Palembang ini. Nanti kita berbagi di sana mulai dari bisnis sampai dengan aturan-aturan syariat yang ada dalam peraturan Islam itu sendiri. Baik, itu jadi bayangan untuk kegiatannya nanti gitu ya. Cuma kalau kita kembali lagi ke KPMI-nya, saya pengen tahu struktur organisasinya bagaimana nih? Ada divisi apa yang juga saat ini masih aktif? Untuk divisi kita ada ketua umum ya, ketua umum KPMI. Mohon maaf beliau berhalangan hadir hari ini karena ada rencana untuk safar ke luar kota. Nah, kemudian saya sendiri sebagai sekretaris, kita ada bendahara, kemudian kita ada bagian pemasaran produk anggota, kemudian humas, ada pengembangan organisasi, kemudian pengembangan bisnis anggota, kemudian kita ada juga klub bisnis. Dan untuk pengurusnya udah ada berapa ini banyak untuk saat ini? Masing-masing divisi itu tadi. Untuk saat ini kalau pengurus kita ada 10 orang. 10 orang untuk mengorganisir untuk semua anggota KPMI tadi sebanyak 180-an member. Jadi lumayan banyak juga yang dihandle ya, 108 ini. Dan setiap tahunnya apakah ini akan ada pergantian pengurus gitu di masing-masing divisinya? Untuk pengurus KPMI biasanya ini masa jabatannya 5 tahun, Mas. 5 tahun. Ya. Insya Allah dari tahun ini sampai nanti terakhir tahun 2027. Jadi kita masih ada beberapa tahun lagi untuk sebagai pengurus ya. Jadi masih lumayan panjang ya. Iya, masih panjang perjalanannya. Dan ini kalau kita belajar lagi nih, terutama saya sebagai orang awam gitu ya, untuk menjalankan sebuah bisnis, kebetulan saya juga ada jualan. Wah, Masya Allah. Bagaimana supaya yang kita jual ini menjadi lebih berkah gitu? Apakah ada kaitannya dengan bagaimana cara proses pemasakan gitu? Dan juga untung ruginya, hitungannya bagaimana supaya ini kita tidak keluar dari yang namanya muamalah syariat Islam itu tadi yang disampaikan. Baik, jadi kalau misalnya berwirausaha, kalau di KPMI itu sendiri kita sudah mulai dari mindset utama sebenarnya, Mas. Jadi kalau usaha itu bukan lagi terkait dengan untung rugi, tapi sudah spesifik surga dan neraka. Jadi kita akan berorientasi bahwa apakah transaksi yang sudah kita lakukan ini berfaedah, kemudian sesuai syariat atau tidak, seperti itu, sehingga nanti pada saat kita menjalani prosesnya itu lebih nyaman. Seperti itu. Nah, itulah letak dari
ruang lingkup KPMI, bahwasanya kita menghadirkan kajian-kajian rutin, ruang diskusi yang berkaitan memang pembahasan-pembahasan terkait yaitu tadi sistem yang seperti ini bagaimana ya Kak dari hukum syariah seperti itu. Karena kita juga ada ustadz pembina sebenarnya. Ada ustadz pembina juga, lebih dari satu malahan untuk ustadznya yang memang bisa sharing juga, memberikan ya nasihat kepada kita sehingga apa yang kita kerjakan itu ya memang betul di mata syariat seperti itu. Sehingga kami pun juga di sini tidak melepas tidak hanya membahas itu saja, tapi lebih ke ada ngobrol bisnisnya. Kemudian karena kan random, kalau ketua kita itu dia pemilik sekolah, kalau Mas Aga kuliner, saya juga dari akademisi hijrah ke kuliner. Gitu. Kalau Mas Igun jasa wedding syari. Jadi random Mas di KPMI itu produk dan jasanya tuh beraneka ragam. UMKM juga alhamdulillah saya juga sebagai pendamping UMKM yang bisa membantu mulai dari penerbitan NIB, PIRT, halal, kemudian bisnis-bisnis yang lainnya itu juga kita bisa membangun di situ. Nah, disitulah letak konteksnya bahwa bagaimana usaha itu ya kita pahami dulu alur dan lain sebagainya. Makanya ruang lingkupnya kita nggak bisa langsung begini Mas caranya bla bla bla, tapi proses ada pemahamannya dulu ya. Betul. Jadi dari diskusi kita itu insya Allah akan menimbulkan mindset nantinya. Betul. Jadi pada saat kita bergabung menyemangatin sesama, dan inilah teman-teman ini yang dari pengalaman-pengalaman mereka bisa sharing kepada kita yang bisa kita adopsi ke bisnis kita masing-masing. Oke, baik. Nah, kalau dari Mas Igun, Mas Erwin dan juga Mas Gustra juga, ini udah berapa lama nih gabung di KPMI masing-masing? Mungkin dari Mas Gustra dulu. Kalau saya dari awal Mas, dari tahun 2017 ya. 17 sampai sekarang 2024 ya. Dia udah masuk periode kedua nih kepengurusan. Kalau teman-teman beda-beda. Beda-beda ya. Kalau saya mulai jadi anggota tidak aktif itu dari 2000. Tidak aktif dulu ya. Anggota yang tidak aktif dari sampai akhirnya. Oh, jadi ada anggota aktif dan tidak aktif ya. Saat itu saya tidak terlalu terlalu aktif dalam kegiatan-kegiatan. Begitu kemarin 2022 ya. Diminta untuk support kawan-kawan sebagai pengurus. Dari situ mulai intensitasnya semakin tinggi dan aktifnya benar tuh dari 2002 kalau. Oh gitu. Nah, kalau Mas barengan sama Sevin juga. Oh, sama ya. 2022 juga. Iya, kalau kita sebenarnya aktifnya itu justru setelah pandemi Mas. Setelah melewati masa-masa ya. Iya. Karena saya dulu kan akademisi. Oh gitu. Memang kesibukannya di akademisi, tapi setelah pandemi baru beralih ke wirausaha. Oh gitu. Nah, kalau impactnya masing-masing pasti ada nih impact yang sudah dirasakan ketika bergabung di KPMI ini. Salah satunya apa nih, bisa di-share ke pendengar kita? Kalau saya tuh lebih ke circle ya. Circle-nya bertambah ya? Circle-nya tuh positif, tidak hanya bertambah tapi positif. Selama ini negatif. Karena manusia itu cenderungnya goyang ya. Gitu, imannya ya. Iya, imannya goyang. Apalagi saya nih sering goyang imannya. Jadi begitu di KPMI itu memang untuk menjaga kalau kita istiqomah ya. Oh gitu. Selain kita berdagang, kadang-kadang seorang pengusaha tuh terlalu dipusingkan dengan usahanya, tapi lupa untuk bertakwa seperti itu. Gitu. Nah, dengan teman-teman bisnis ini berkumpul dengan satu frekuensi ini kita menguatkan ketakwaan kita di KPMI ini, sehingga usaha kita pun kita berharap Allah mudahkan dari sisi ketakwaan tadi. Kayak lebih ini ya, lebih nyaman gitu menjalankan usahanya gitu. Kalau kita ada masalah kita share sama Mas Aga, sama Er. Oh, jadi ada ruang untuk share juga? Oh iya dong, pasti ya. Tapi itu ruang khusus atau cuma sebagai koneksi, sebagai rekanan gitu? Maka dari itu kita tuh punya jadwal yang tetap kayak gitu ya. Misalnya kita meeting untuk pengurus, terus kajiannya umum, siapapun boleh ikut, dan di situ bisa kita langsung tanya sama Ustadz kalau kita punya kendala terkait bisnis kita, terkait bisnis dan keluarga, itu bisa kita sharekan di situ semua. Sehingga tidak ada lagi istilah beban yang dipikir sendirian ya. Benar. Kayak ada tempat untuk meluapkan semuanya. Iya, tapi kalau soal cinta enggak ya? Beda tempat itu, salah kamar ya. Justru
di KPM itu melahirkan cinta kedua. Wah, gitu. Maksudnya itu KPMI. maksudnya ada keluarga baru gitu. yang memang iya karena intensitasnya itu kalau nggak di keluarga ketemunya di KPMI Mas. Gitu. Jadi jangan salah konteks nih pendengar kita ya. Nanti dikira cinta keduanya ada gandengan lagi. Oh begitu ya. Jadi kayak menambah keluarga gitu, kayak menambah relasi juga ya di sini. Nah itu dari versinya Mas Igun. Kalau dari Pak Erwin dulu nih, impactnya apa nih sejauh ini? Sebenarnya yang pertama sih ketenangan tadi ya, kenyamanan. Bahwasanya kalau dulu kan orientasinya kita itu berwirausaha itu gerasa gerusuk, gimana omsetnya naik, bla 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 dan sebagainya. Nah kalau sekarang itu lebih tenang karena mindsetnya sudah dibenerin, rezeki kita sudah tertakar, tidak tertukar seperti itu kan. Kemudian kita juga harus berusaha dan bertawakal. Nah ketika kita ada masalah, di situ ada tempat meluapkan masalahnya itu dengan yang tepat seperti itu. Jadi sharingnya dengan diskusi yang tepat, kemudian solusinya juga yang tepat sehingga yang tadinya mungkin sedikit misalnya goyah atau kalau bahasa saya itu terjerumus dengan yang hal-hal yang salah, teman-teman inilah yang saling mengingatkan seperti itu. Nah keluarganya tadi itu bahwasanya harusnya seperti ini dan lain sebagainya sehingga kita berada pada porosnya lagi sehingga kita tuh ya intinya kita insya Allah sih tidak timbul hasad ya, saling menjatuhkan dan sebagainya karena kita memang kita ya udah sudah rezeki masing-masing ya. Nah itu yang tawakalnya itu yang kata Mas Igun tadi tuh perlu keistiqomahan kayak seperti itu sehingga kita jalani sudah bertahun-tahun. Alhamdulillah Pampes juga sudah tahun ketiga kita jalani ya. Alhamdulillah tetap enjoy dan itu menjadi kayak jadi wadah penyemangat masing-masing gitu Mas. Oh gitu. Nah saya ini kayak banyak ilmu juga ya di sini ya mengenai tadi bagaimana kita tuh tidak goyah. Termasuk saya juga, saya sudah membeli banyak sekali alat untuk jualan. Tiba-tiba 1 bulan belum ada gambaran, tutup buka lagi. Tapi ternyata memang seperti itu ya usaha. Kita harus sabar dulu, kita harus yakin dulu gitu supaya kedepannya ya namanya usaha pasti ada untung ada ruginya. Kalau untung aja semua orang pasti usaha semua, nggak ada yang mau jadi karyawan gitu. Oke, nah kalau dari Mas Gustra bagaimana nih untuk impactnya? Jadi ini Mas, benar kata Mas tadi ya, kadang-kadang kita udah tadi ya Mas beli alat banyak kemudian buka usaha baru sebulan ekspektasinya beda. Udah makanya di KPMI kita coba belajar tentang konsep rezeki itu dulu. Itu yang kami dapatkan. Jadi kami belajar bahwasanya rezeki itu konsepnya seperti apa sehingga kita bisa terarah untuk ikhtiarnya seperti apa, kemudian tawakalnya bagaimana. Dan juga alhamdulillah bagi saya sendiri di KPMI karena ini komunitas pertama ya, pertama yang saya ikutin. Jadi awal informasi banyak diberikan di sini Mas. Gitu. Informasi tentang pelatihan, kemudian pelatihan bisnis, wirausaha, kemudian alhamdulillah di sempat cerita di akhir 2019 ya, kita diinformasikan ada satu kelas bisnis juga, namanya waktu itu Brand Local Mentoring yang saya ikutin dan saya dapatnya dari KPMI. Dan dari kelas itulah saya belajar tentang membangun bisnis dan brand. Maka setelah itu ya berjalannya waktu di usaha, saya ada usaha kuliner bakpao. Dan alhamdulillah di situ juga di KPMI kemudian bersinergi dengan Brand Local Mentoring itu saya ikut kompetisi di Sumatera Selatan di IKM Sumsel Award 2021. Alhamdulillah dengan diskusi sama teman-teman, kemudian dengan coach yang di BLM, alhamdulillah saya dapat juara 1 IKM Sumsel Award 2021. Kita kasih aplaus dulu nih, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ini berkat dari KPMI juga. Iya, ada lagi dari KPMI juga. Kemudian lanjut sebulan setelahnya ada juga event nasional. Alhamdulillah dapat top 10 juga, top 10 Hijrahpreneur 2021. Itu kategori halal food. Dan semangat inilah yang
ya saya coba share ke teman-teman, dan juga saya juga termotivasi sendiri juga karena dari bisnis kita yang sesuai dengan syariat kan tadi kan benar dalam menjalankan agama itu akan membuka pintu-pintu rezeki Mas. Kemudian ikhtiarnya juga harus benar, kita mengelola bisnis kita dengan baik agar ikhtiarnya optimal. Kemudian ya dari sisi muamalahnya agar tidak melanggar syariat sehingga muamalah kita berkah. Nah dari sinilah muncul semangat untuk ya menebar kebaikan di bisnis kita masing-masing, sehingga bisnis itu tidak hanya orientasi dunia tapi punya value tentang menebar kebaikan untuk akhirat dan bermanfaat baik untuk orang lain. Masya Allah, luar biasa sekali nih ya. Nah ini sebagai edukasi juga mungkin mindset awal sebagai seorang calon pengusaha muslim, apa nih yang harus kita tanamkan dulu? Yang pertama pertama itu yang jelas kita harus tahu rezeki itu sudah Allah atur. Itu pasti ya. Tapinya kita tetap harus ikhtiar. Jadi mindsetnya itu yang pertama, kita harus yakini bahwasanya rezeki kita itu sudah Allah atur. Kemudian kita tinggal mencari jalan ikhtiarnya. Dan ikhtiar ini mencari jalan sebabnya. Karena untuk mendapat akibat harus tahu sebabnya. Iya, ada sebabnya dulu. Disinilah kita mencari sebab untuk ikhtiar dunianya seperti apa. Kemudian belajar fikih muamalahnya, cara berusaha yang benar itu agar tidak terjatuh tadi Mas ya, ke dalam riba, kemudian goror, kemudian yang haram itu supaya tidak terjatuh, sehingga tadi pintu-pintu rezeki itu terbuka, kemudian kita tidak melanggar syariat, sehingga Allah itu memberikan rezeki kepada kita itu ya lebih terbuka lagi jalannya seperti itu. Baik, dan juga dia harus dibarengin juga ya dengan sholat gitu. Iya benar. Kita jangan sampai tercogo baca juga Soang Palembang tuh kan di tempat jualan tapi sholat kita tinggalkan. Kalau ingin menambahkan, boleh. Bagaimana? Jadi kalau tadi kayak Mas bilang sudah beli alat dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dari saya pribadi sih, metode yang saya dapatkan itu adalah berilmu, beramal, berkah. Jadi sebelum kita melakukan segala sesuatunya itu kita tahu dulu ilmunya, baik dari sisi syariat maupun dari segi wirausahanya tadi. Jadi kita sudah ibaratnya itu kalau bahasa kita tuh planning dulu. Janganlah tahan ya. Iya. Melihat orang jualannya rame jadi pengen ikutan. Betul. Jadi planning dulu, ada ilmunya yang harus kita pelajari dulu sebelum kita bertindak. Kebanyakan kan wah nyingok nih. Kayaknya bisnis ini lemah menguntungkan dan sebagainya. Itu saya itu. Nah, kujuk-kujuk langsung nak buka beda. Tiba-tiba pas lagi masuk ke baru tahu rasanya. Dan lihat hari pertama oke lah ya, masih ada yang pembeli segala macam. Sudah hampir 1 bulan enggak. Gaji karyawannya agak sulit itu pada saat itu. Tapi alhamdulillah di situ jadi kayak tercambuk lah ya bahwa kita untuk menjalankan suatu usaha itu harus sabar gitu. Dan juga harus menemukan orang yang tepat itu. Benar nggak punya relasi atau punya partner untuk menjalankan usaha yang tepat itu seperti apa nih untuk Islamnya? Ya, seperti yang kata Mas Sigun bilang tadi, kalau circle kita memang sudah saling mendukung, biasanya circle ini juga yang akan saling membangun. Seperti itu. Jadi kalau dianya sudah berada di lingkungan yang tepat, lingkungannya itu juga akan menjadi support. Seperti itu. Nah, masalahnya itu kadang-kadang kita berada dalam suatu lingkungan yang di depannya itu saling support tapi di belakangnya juga saling bertarung. Sebelum pergi siaran ini kotak 50 kok, balik siaran masih 45. Ada tetangga jualan ngomong banyak laku tadi itu lah, ini rupanya ada permainan kayak itu. Bagus di depan, jelek di belakang kayak itu. Jadi artinya di sini menentukan juga ya circle itu. Circle betul Mas. Sebaik mungkin walaupun baru kenal kita membuka kayak lowongan kerja untuk siapa yang bisa ikut sama kita, itu tetap harus kita pantau juga ya. Betul. Jangan dilepasin aja gitu. Nah ini mengenai menjauhi riba. Ini kan banyak sekali nih teman-teman, dan juga bahkan siapapun itu mungkin pernah ada pengalaman untuk mengawali sebuah usaha. Pasti ada modal kan. Nah, untuk mendapatkan modal ini banyak sekali. Untuk yang ada tabungan. Tapi kalau yang tidak ada tabungan, kayak pinjam di bank dan juga pinjam di mana aja gitu, yang akhirnya ini memunculkan sebuah riba. Bagaimana juga nih usaha yang diawali dengan riba?
Pandangan Islamnya seperti apa nih? Agak sensitif ini. Ini kajian juga ya, secara tidak langsung ini. Karena kita bukan ustadz. Yang paling ustadz di antara kita mungkin agak Iya. Tapi ini kita tekankan kembali bahwasanya kayak Mas Igun bilang kita memang bukan ustadz, tapi pengalaman aja ya. Jadi kita itu berbicara tentang pengalaman. Mungkin Mas Aga dulu kali ya. Bagaimana tuh? Jadi ini untuk kalau sudah terjerumus ke riba ya, berarti kan mau tidak mau harus diselesaikan ya, selesaikan ribanya. Tapi kalau dari awal nih yang mau membuka usaha, ya meminjam, bahasanya meminjam di bank itu bukan jalan satu-satunya sebenarnya. Banyak solusi lain seperti halnya kita bisa mengadakan syirkah antara pemodal sama pengelola. Oh, ada ini di KPMI ada juga. Iya, jadi masing-masing personal kita bisa, oh ini ternyata si A ini dia punya modal, sementara si B ini nggak ada modal tapi dia punya usaha yang mesti dikembangkan. Nah, itu bisa berkolaborasi. Nah, yang sebenarnya yang harus diperkuat yang di awal tadi belajar fikih muamalah dan sebagainya itu Mas adalah bagaimana membuat MOU yang baik, kemudian perjanjian kerja yang baik antara pemodal sama pengelola ini. Walaupun itu teman sendiri Mas. Walaupun teman sendiri supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di belakang. Misalnya nanti maunya yang investor saya maunya untung. Yang pemodal juga nanti yang pengelola nanti modal dari orang juga kan, udahlah nggak usah dijalanin dengan serius seperti itu. Nah, seperti itu yang harus dibuat. Makanya kita bisa tanya sama Ustadz Pembina bagaimana cara membuat MOU yang baik antara pemodal dan pengelola tadi supaya tidak terjadi hal-hal yang saling menzalimi, yang zalimi akadnya seperti apa. Nah, itu yang dituangkan, ditekankan oleh kami di KPMI supaya apa? Supaya clear di awal. Jadi clear di awal antara pengelola sama pemodal tadi sehingga nanti jalannya juga lebih lempeng. Kita sudah pegang MOU yang sesuai dengan syariat, sudah tidak menzalimi satu sama lain sehingga nanti lebih mudah menjalaninya. Yang pertama. Baik untuk mohon maaf untuk Pak. Segera ya, sebelum kita bakal lanjutkan kita coba terima telepon dulu. Ada siapa? Halo perempuan, selamat siang. Halo perempuan. Iya, kayaknya cuma miss call ini ya. Oke, lanjut lagi nih Pak Nugraha, ini bagaimana tadi tuh mengenai apa? Jangan sampai nanti di belakangnya ada sesuatu ya. Iya, benar. Yang menjadi suatu masalah lagi nanti takutnya muncul gitu. Jadi yang pertama tadi kan antara pemodal sama pengelola ya, bisa bersinergi. Kemudian juga karena teman-teman KPM ini kan banyak yang punya produk Mas, nanti juga bisa bantu dijualkan juga produknya seperti itu. Jadi banyak cara, tidak harus memulai usaha dari meminjam, tapi juga bisa ketika kita punya kemampuan untuk mengelola tadi ya, kita bisa menggunakan kemampuan kita untuk menawarkan menjadi marketing, menjadi wakil seperti itu. Sehingga dari situ bisa tumbuh tuh ekosistem dari bisnis-bisnis kita sesama yang bisa saling terhubung dan juga terkoneksi sehingga kita bisa menguntungkan semua pihak lah. Jadi terbentuklah circle itu tadi yang bisa saling menguntungkan di situ. Nah, coba kalau berbicara mengenai kendala pasti ada ya. Setiap kita menjalani usaha itu pasti menjadi sebuah hal yang harus kita sadari, kendala itu pasti ada. Nah, ketika kita menjalankan suatu usaha ada kendala supaya tetap terjaga semangat nih. Seperti apa biasanya kalau abang-abang di sini untuk menjalankannya seperti itu, menerapkannya. Jadi kalau tadi Mas Aga itu menjelaskan terkait dengan bagaimana mendapatkan selain pinjaman, ada dengan syirkah. Tapi kalau pengalaman saya sebenarnya karena saya kan dari dunia akademisi hijrah ke pelaku usaha. Nah, pelaku usaha ini sebenarnya yang awal saya dapatkan itu adalah kita bisa menahan hawa nafsu, Mas. Jadi yang tadi terkait misalnya riba itu kan misalnya itu kan hanya keinginan kita ingin gitu. Nah, kalau saya dulu sih mensiasatinya adalah yang pertama saya lihat dulu lingkungan saya, kompetensi saya di bidang apa,
saya lihat kompetensi istri saya, oh ternyata istri saya ini bisa masak. Karena memang chef gitu kan, mantan chef yang saya rumahkan. Jadi kami berkolaborasi. Modal awal itu cuma 3 juta Mas. Awalnya. Gimana Mas? Gimana Mi? Ini kan saya riset nih tentang pandemi. Pada saat itu awal alhamdulillah keberkahannya itu dari pandemi. Saya riset dulu pandemi itu apa dan lain sebagainya. Kita harus mensiasati bagaimana kita bisa jadi solusi dari pandemi ini. Nah, keluarlah itu sederhana Mas, ayam ungkep. Ayam ungkep ini yang bisa kami bagikan per ruang lingkup kecil kami dulu, dari keluarga, kenalan dan itu alhamdulillah memang solusi pada saat kita isolasi ya, waktu zaman pandemi kemudian yang kita nggak bisa kemana-mana ya. Betul. Nah kita yang mensiasatinya. Nah mulailah dari 3 juta itu berkembang Mas. Berkembang, kita bisa ini ada bantuan program pemerintah, kita ikutin dengan benar. Kemudian ada bantuan misalnya kemarin kita dapat bantuan wirausaha pemula, kita beliin freezer, bagusin kemasan dan lain sebagainya. Nah sehingga itu bertumbuh. Jadi potensi kita ini apa, kemudian kita carikan tadi, pelajari dulu ilmunya, kita cariin jadi sumber solusinya. Nah sehingga kita bisa mulai dari hal yang kecil dulu. Kalau kami bernafsu bahwa kami harus buka resto, sebenarnya kan nggak ada, pasti pinjem Mas. Nah, biasanya itu yang mendorong kita untuk riba tuh ya. Iya. Terus kita kan ayam ungkep ini kita butuh ini, berusaha dulu dari fasilitas yang sudah ada. Tapi memang ada beberapa modal yang tidak bisa tergantikan ya, tetap harus dipenuhi. Salah satunya solusinya tadi kan, kita bisa menawarkan kami ingin buka usaha seperti ini, tapi butuh modal sekian. Kalau kita nggak bisa ada modal langsung cash flow-nya nggak ada, kita bisa open PO. Atau misalnya kita kerja sama Mas Aga, saya butuh modal ini, kita bagi ini yuk, bagi hasil. Mau nggak ini dan lain sebagainya. Nah itu kan yang dijelasin Mas Aga tadi. Nah terkait yang memang gimana kalau ada masalah Mas dan lain sebagainya, yaitu tadi kalau kita bisa menekan hawa nafsu kita, ya Allah itu kan maha segalanya ya, maha kuasa. Dengan kesabaran itu pasti Mas. Jadi setiap kita pasti ada cobaannya masing-masing. Pasti. Tidak ada, karena kita dilahirkan dan di dunia ini tujuannya untuk ibadah, pasti ada cobaan. Karena manusia tidak ada yang sempurna kecuali rokok ya. Itu juga bukan beda hakiki ya. Jadi itu tadi, kalau kita sudah ada permasalahan, circle-nya tepat, kemudian itu permasalahan itu dituangkan dengan mencari solusi yang tepat tadi. Jadi akhirnya ketemu ya. Jadi artinya di sini perlu ada partner juga. Supaya nanti ketika ada kendala, ya kita bisa sharing dan bisa mencari sama-sama untuk solusinya itu tadi. Iya. Kalau Mas juga misalnya membangun usaha dengan misalnya circle yang tidak tepat kan, misalnya sudahlah Kak, ambek di situ benar, langsung buka. Nah, berarti kan, oh iya juga. Kita nafsu aja itu. Iya, kalau cuma agak, sudah Mas kita ini dulu. Nah, gitu. Ada sih insya Allah dari buah kesabarannya. Iya, jadi artinya di sini kita butuh juga motivator ya, atau motivasi untuk kita semangat gitu. Termasuk untuk di KPMI juga ada program ke arah sana tuh, untuk memotivasi teman-teman yang mau memulai usaha atau yang sudah usahanya jalan, ada ya. Untuk ya ada ini sih untuk acara KPMI selain ini Mas ya, selain yang memang kita buat event kayak Pasar Muslim Festival, memang kita adain itu kan di sana kita tampilin ada pengusaha yang sudah sukses, kita jadikan motivator untuk berbagi ya. Kita juga biasa buat seminar bisnis Mas, workshop seperti itu juga ada di KPMI, sehingga nanti dari situ jadi wadah untuk teman-teman KPMI ini belajar dari awal kepada sosok-sosok yang memang sudah ahli di bidangnya. Karena di KPMI juga selain di Palembang kan kita Korwil Palembang ya, koordinator wilayah. Artinya ada daerah lain lagi ya. Ada daerah lainnya. Kita ada ya 45 Korwil. Dan juga Indonesia. Ada 3 di luar negeri juga. Oh ada juga. Jadi Qatar, Mesir sama di Jeddah. Jadi memang KPMI juga ada rumah gudang di Jeddah. Jadi untuk menampung produk-produk ekspor dari teman-teman KPMI yang bisa diekspor barang untuk ke Jeddah seperti itu. Karena juga di KPMI kan selain kata Mas Igun tadi literasi dan edukasi, kita juga membantu pemasaran anggota juga. Kalau di Palembang
ya acaranya dengan Pasar Muslim Festival. Di Jakarta ada Muslim Life Fest dan Muslim Life Fair. Kemudian ada satu lagi yang memang sekarang sedang kita jalani dari beberapa tahun ini, yaitu Misi Dagang. Jadi KPMI Pusat itu punya acara Misi Dagang KPMI yang biasa kita adakan setiap tahun setahun bisa berapa kali. Kita safar pernah ke Thailand, kemudian ke Jepang, ke Malaysia. Kita bawa produk-produk Indonesia untuk bisa dipasarkan di sana. Jadi kita ketemu dengan buyer di sana, kemudian kita diskusi ya, sehingga nantinya produk apa yang dibutuhkan di sana kita bisa adakan di dari Indonesia seperti itu. Jadi memang ini seru sekali ya, Mas ya. Skalanya internasional. Itu bukan skala regional saja, bukan bicara soal UMKM saja, tapi juga lebih ke makronya juga. Ada ya. Misi dagang, ekspor impor, itu yang menjadi fokus di KPMI Pusat. Sedangkan kita di regional ini bagaimana membangun UMKM tadi yang memang berpotensi, ya kita scale up gitu. Dibantu kita scale up. Jadi memang ada program mentoring kalau kita kan. Karena masing-masing, misal dari pengurus kita ada orang 10 ini kan punya spesifikasi masing-masing. Ada keahlian masing-masing ada jasa, ada yang punya sekolah, ada yang punya bisnis kuliner. Jadi kalau yang mau bergabung, member yang mau bergabung, ya spesifikasikan dulu dia mau apa. Nanti kalau memang bisa, sudah menentukan, nanti kita tinggal salurkan saja. Nanti dimentorin sama Mas Aga, nanti dimentorin sama Mas Erwin, seperti itu. Jadi memang ada alurnya semua ya, Mas ya. Nah ini kalau mengenai sinergi sesuai dengan topik kita, tersentuh nggak oleh masyarakat, oleh pemerintah? Karena ini kan banyak sekali program yang tadi disampaikan. Sejauh ini pernah ada sinergi dengan pemerintah langsung? Pasti. Ada ya? Ada. Salah satunya apa itu yang pernah ada digagas? Sinergi apa ya? Kalau kita ya kayak saya juga kan dari awal merintis juga sentuhan pemerintah kayak tadi, dapat permodalan dari pemerintah wirausaha pemula. Nah kami juga mendekatkan diri dengan dinas-dinas dan lain sebagainya juga untuk berkolaborasi. Kalau saya dari Kementerian UMKM dan Koperasi itu mendapat amanah untuk menjadi pendamping UMKM. Mulai dari membantu penerbitan NIB, PIRT, kemudian halal, kemudian berkolaborasi dengan platform-platform bisnis juga kayak Tokopedia dan lain sebagainya. Nah kalau untuk pengurusan apa namanya itu tadi IRT dan lain segala macamnya itu tadi, ini apakah terfokus cuma untuk anggota KPMI atau UMKM lainnya juga bisa? Kalau yang program dari kementerian ini sebenarnya umum, Mas. Umum bisa ya. Umum. Nah makanya untuk wilayah Sumatera Selatan ini ada 50 pendamping yang direkrut. Harapannya sih bisa mengakomodir untuk yang Sumatera Selatan. Nah, alhamdulillah saya dari payungnya KPMI, perwakilan KPMI itu punya keterlibatan di situ, diamanahkan juga. Nah, jadi saya orientasinya memang ke KPMI, tapi tidak menutup kemungkinan yang umum juga karena bisa memang ke program ini keseluruhan dari kementerian, jadi umum. Jadi semuanya bisa istilah itu bisa melalui Mas Erwin juga kalaupun nanti ada yang ingin. Insya Allah bisa kita bisa bantu dampingin. Dan terkait Mas bilang tadi bahwa kita ada hubungan juga nggak ke pemerintah? Pasti pada saat kita kayak misal Pasar Muslim Festival ini yang ke tahun ketiga, tahun-tahun sebelumnya juga yang pertama kita sowan juga pasti audiensi dulu. Waktu tahun kemarin masih Pak Herman Deru kan, kita audiensi dengan beliau. Kemudian ada dinas-dinas terkait kayak dinas UMKM dan Koperasi, Pak Amiruddin dah. Pak Amiruddin ini ya anggota kehormatan kita. Oh gitu. Jadi memang ada tokoh-tokohnya juga di sini. Betul. Yang terlibat. Jadi memang kita ada irisan yang karena kan untuk menciptakan ekonomi umat tadi kan tidak bisa hanya kita, sinergi dari beberapa stakeholder yang memang kita harus kerjasama supaya lebih menjangkau lebih banyak lapisan gitu ya, Mas. Betul. Ya. Oke, baik, ini sebenarnya banyak sekali yang pengen saya gali, cuma waktunya lagi nih. Ini udah 55 menit langkah dari jam 9 pagi. Mungkin secara singkat sebagai penutup saya pengen tahu dari masing-masing apa yang pengen disampaikan. Mungkin dari Mas Nugraha dulu apa? Oke.
Dari saya insya Allah mengingatkan kepada sahabat Pro 4 ya, Pro 4 RRI Palembang, insya Allah kita akan adakan Pasar Muslim Festival 2024. Sekali lagi yang akan dilaksanakan di tanggal 11 sampai 13 Oktober 2024 bertempat di Transmart Mall Palembang. Kita membuka kesempatan buat teman-teman UMKM dan juga pengusaha untuk bersinergi bersama, berkolaborasi bersama untuk bisa ikut di tenan kita. Kontaknya bisa di Instagram Pasar Muslim Festival, bisa dibuka, bisa di DM ataupun chat ke WA di sana juga. Kemudian juga ya biasanya tiap tahun kita berkolaborasi sama kayak kemarin Pusri, binaan PT Pusri juga kita undang, hadirkan di sana. Jadi Pusri itu melibatkan binaannya untuk buka stand di sana. Seperti itu. Baik, jadi semua teman-teman UMKM silakan ya, mumpung masih ada waktunya. Masih ada. Berapa slot tenan yang disiapkan? Malam ini ada program sosialisasinya Mas, jam 8. Jam 8 malam. Ya, via Zoom meeting bisa dipantauin di Instagramnya Pampes, Pasar Muslim Festival atau KPMI Palembang. Oke, baik. Dan kalau tambahan dari Mas Igun apa nih sebagai penutup? Ya, mari kita ramaikan Pasar Muslim Festival, kita menimba ilmu bersama ustadz-ustadz dan juga bersama teman-teman seluruhnya. Sehingga kita bersama-sama membangun ekonomi umat dengan KPM. Oke, luar biasa sekali ya. Kalau dari Mas Erwin apa nih tambahan untuk sebagai penutup? Iya, jadi ayo berwirausaha sesuai dengan syariah, karena itu memang jadi unsur terpenting dan kita bisa saling menyelamatkan satu sama lain. Iya. Karena konsepnya adalah ilmu, berilmu, beramal dan berkah. Oke. Baik, luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Gustra Nugraha ST yang sudah menyempatkan waktunya ya. Dan juga untuk Mas Erwin Azhari Wijaya MKOM juga terima kasih, banyak sekali ilmu yang tadi sudah disampaikan. Dan juga dari Mas Igun Bagus Saputra juga, ini luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi suatu edukasi, menjadi suatu penyemangat ya untuk semua pendengar kita yang sudah memantau siaran kita sejak di awal tadi, baik itu melalui 88,4 MHz atau juga yang menyaksikan langsung di live YouTube Pro 4 Palembang. Dan kita harus berpisah. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.